warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Sebelum memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Buka persilakan kepada ketua kelas. Kak Anissa silakan memimpin doa. Marilah teman-teman baca basmalah bersama-sama. Jenazah. Sebelumnya, bertanya, apakah di antara kalian sudah ada yang pernah praktek mensolatkan jenazah selama 7 hari yang sudah pernah? Ya, kapan Mbak? Waktu di pondok? Oh iya, sholat apa itu? Sholat goib, berarti jenazahnya jauh ya? Ya, oke, kita beri aplaus dulu. Selanjutnya siapa lagi yang sudah pernah kita tunjuk jari? Ya, apa ya Mbak? Di rumah. Ada siapa yang meninggal? Oh, tetangganya meninggal dunia. Oke, kita beri aplaus lagi. Ya, siapa yang sudah pernah praktek atau ikut serta dalam menguburkan jenazah? Bisa tunjuk jari. Ya, ayo, jawab Mas. Waktu di rumah. Waktu di rumah? Ya. Di rumah siapa? Rumah saya. Ya, ikut praktek berarti ya, ikut membantu menguburkan jenazah itu. Ya. Oh iya, oke, kita beri aplaus lagi untuk teman kita. Untuk selanjutnya, Buma akan menyampaikan tentang kompetensi dasar. Yang pertama adalah menerapkan pelaksanaan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah di masyarakat. Dan yang ketiga, menganalisis pelaksanaan pemulasaraan jenazah. Kemudian yang keempat, yaitu menyajikan paparan pelaksanaan pemulasaraan jenazah. Oke, anak-anak semua, biar kalian tambah semangat belajarnya, biar nggak ngantuk lagi. Cuma berikan tes diri dulu ya, mari kita tes diri sama-sama untuk menghilangkan kegundahan kita. Oke? Kita mengikuti instruksi dari rumah. Kita gerakannya adalah lagu Marina menari di atas. Contohnya seperti ini.
Anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari bab tentang pemulasaraan jenazah dengan submateri mensolatkan jenazah. Syarat sholat jenazah yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Sunnah sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan. Dan yang ketiga, membaca ta'awudz terlebih dahulu. Yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya atau makmumnya, minimal yaitu 3 shaf. Rukun sholat jenazah. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga 4 kali takbir, yang keempat takbir pertama membaca Quran surah Al-Fatihah, yang kelima takbir kedua membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keenam takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, yang ketujuh salam setelah takbir yang keempat. Anak-anak, submateri selanjutnya yang akan kita bahas adalah menguburkan jenazah. Sunnah-sunnah menguburkan jenazah. 1. Menyegerakan atau mengusung dan membawa jenazah ke pemakaman. 2. Pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam. Dan yang keempat, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan. Tata cara menguburkan jenazah. Waktunya menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni 1. Matahari baru saja terbit, yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, dan yang ketiga, matahari saat terbenam. Demikianlah anak-anak materi tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Apakah ada pertanyaan terkait materi yang tadi disampaikan lewat video pembelajaran? Ada yang mau bertanya? Tentang mensolatkan COVID-19 yang video tersebut telah beredar viral karena tim medis yang mensolatkan itu gerakan solatannya ada gerakan rukuknya. Mari kita simak bersama-sama videonya. COVID-19 yang di dalamnya ada gerakan rukuknya. Nah, di situ silahkan kalian diskusikan apakah proses mensolatkan jenazah yang ada gerakan rukuknya itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Silahkan didiskusikan. Rumah bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, dan yang sebelah
gerakan sholat jenazah itu jelas tidak ada gerakan ruku ataupun gerakan sujud. Jadi urutannya yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah adanya 4 takbir. Takbir pertama membaca Quran surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat Nabi, dan yang ketiga, takbir ketiga mendoakan mayit dengan doa Allahumma. Oke, takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ya. Itu kalau jenazahnya yaitu jenazah laki-laki. Adapun jenazahnya, bila jenazahnya itu perempuan, berarti dhamir hu-nya diganti dengan dhamir ha. Ya Allahumma ighfir laha warhamha ila akhirih, seperti itu. Dapat dipahami anak-anak? Selanjutnya, dari materi yang telah dipaparkan tadi, dari materi awal sampai akhir, Uma ingin ngecek nih di antara kalian apakah benar-benar sudah paham atau belum. Uma sudah mempersiapkan soal post test, ada 5 soal. Oh, ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu sebutkan salah satu syarat sholat jenazah. Yang kedua, ada berapa takbir dalam sholat jenazah. Dan yang ketiga, membaca sholawat Nabi dibaca ketika takbir yang keberapa. Dan yang keempat, sebutkan 3 waktu yang harus dihindari ketika menguburkan jenazah. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan, dan setelah selesai silakan ditutup. Silakan dikerjakan. Selanjutnya anak-anak, untuk tugas kalian di minggu depan adalah masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan membuat video tentang mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Silakan nanti dipilih di antara kelompoknya itu yang jadi imam siapa. Yang kelompok 1 misalkan yang jadi imam Esa, yang kelompok 2 misalkan yang jadi imam